Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansarul Rizky dengan NIM 17060063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting mengenai peran pembangunan dari LSM serta sektor warga negara yang lebih luas. Bagian ini merupakan subtopik bab 11 di buku Todaro atau poin 11.8. Kita akui bahwa keberhasilan pembangunan tersebut tidak hanya bergantung pada sektor swasta maupun sektor publik, kan tetapi dibutuhkan gerakan masyarakat yang lebih menggerak pula, yakni bisa saja di bidang LSM atau bidang LSM. Apa itu LSM? Todaro di bukunya telah menjelaskan di halaman 153 baris kelima posisi sebelah kanan dengan tulisan di cat tebal bahwa LSM tersebut merupakan organisasi sektor masyarakat yang dibentuk secara sukarela yang mempunyai tujuan yang sama. Beberapa LSM mempunyai fungsi untuk menangani masalah-masalah tertentu seperti pelanggaran terhadap HAM, lingkungan, maupun kesehatan. Jika pemerintah melalui sektor swasta mengandalkan mekanisme pasar, justru LSM mengandalkan pengaruh independen serta sukarela untuk mendorong pembangunan serta ekonomi. Setidaknya ada sekitar 3051 jumlah LSM yang berstatus konsultatif yang tercatat di PBB pada tahun 2010. Dan jumlah LSM internasional tumbuh 20% pada tahun 1990. Artinya LSM tumbuh 20 kali lipat dari tahun 1964 hingga 1998. Di Indonesia sendiri jumlah LSM terus meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan ada sekitar 50 hingga 100 jumlah LSM tumbuh setiap harinya. Dan LSM ini diharapkan mampu untuk mendorong pembangunan serta perekonomian warga. Berhasilnya sektor LSM ini diakui oleh dunia dengan diberikannya penghargaan berupa Nobel. Contohnya saja pada tahun 2004 ada perempuan asal Kenya, Afrika yang mendirikan LSM dengan nama Gerakan Sapu Hijau yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang pelestarian lingkungan, yakni dihijaukan kembali Kenya. Dan sekarang hampir seantero Afrika. Dan matai tersebut meninggal di usia 71 tahun. Nah, selanjutnya ada 4 tipe jenis barang. Tipe yang pertama ada barang pribadi. Barang pribadi tersebut dicirikan dengan tingkat pengecualian tinggi dan juga persaingan yang tinggi. Contohnya seperti ini, seperti baju yang saya kenakan ini. Tidak semua orang bisa untuk mengenakan atau memakai baju saya ini. Yang kedua ada barang publik. Barang publik merupakan kebalikan dari barang pribadi seperti jalan raya. Tidak ada yang berani melarang untuk melintasi jalan tersebut, maupun jalan tersebut ada di depan rumah kita. Yang ketiga ada barang sumber daya milik bersama, barang milik bersama. Contohnya seperti ikan di lautan, hasil hutan. Dan dia dicirikan tingkat pengecualiannya rendah namun persaingan untuk mendapatkannya tinggi. Artinya seperti tadi ikan siapapun bisa mencari ikan ke laut, tetapi untuk mendapatkannya dibutuhkan persaingan dan dia mempunyai ciri persaingan tinggi. Yang keempat ada barang publik lokal atau ide-ide produktif. Misalkan saja ide di bidang kesehatan kerap kali tersebar secara luas di antar perusahaan. Namun dia bersifat rahasia, tingkat rahasianya tinggi. Artinya ide tersebut ada dalam suatu negara maju namun akan sulit menembus negara berkembang, dan dia bersifat
pengecualiannya tinggi dan persaingannya rendah. Karena dia dirahasiakan tadi, maka pengecualiannya tinggi. Nah, di barang tipe barang publik tadi sama barang pribadi seringkali diberikan kepada swasta maupun pasar. Nah, LSM sendiri mempunyai keunggulan komparatif di barang milik bersama serta barang publik lokal. Barang milik bersama seperti tadi ikan, LSM akan lebih memaksimalkan kemampuan mereka dan mengolah secara lebih efektif ikan tersebut. Dan juga di bagian barang publik lokal seperti tadi ide dalam bidang kesehatan, LSM akan lebih mampu berinovasi-inovasi yang baru. Itu merupakan keunggulan komparatif. Di situ merupakan letak keunggulan komparatif dari LSM. Setidaknya ada beberapa keunggulan komparatif LSM untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama ada inovasi. LSM karena mereka berbaur dengan masyarakat secara langsung, sudah saling mengenal, saling dekat, mereka akan melakukan inovasi-inovasi baru untuk mengatasi kemiskinan. Yang kedua, ada fleksibilitas program. LSM lebih fleksibel ketimbang pemerintah. Yang ketiga, ada pengetahuan teknis khusus. LSM merupakan gudang pengetahuan dan teknis. Selanjutnya ada barang publik lokal yang ditargetkan seperti penciptaan sekolah non formal atau di bidang kesehatan. Selanjutnya ada perancangan dan implementasi, dan juga selanjutnya ada kepercayaan dan kredibilitas. Karena mereka dekat dengan masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap LSM sangat tinggi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di bagian ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.